Halo Mas, selamat datang di Kos Taiwa. Kita obrolin sama tim unit akademik episode ketiga. Nah, jadi, jangan tidur aku. Oke, jadi Doang kanap yang memang itu sering mau. Oke, jadi di episode kali ini kita itu akan membahas mengenai langkah awal dalam menulis sebuah penelitian, entah itu artikel, karya tulis ilmiah, dan sebagainya gitu dari pengalaman mahasiswa yang sudah lebih dulu ada di Unsial seperti itu teman-teman. Nah, di sini kita sudah kedatangan Arifki dan juga Mas Ajis. Halo. Halo semuanya, hai. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sangat semangat sekali. Semangat banget kan? Semangat menghadapi semester 5. Betul. Masya Allah, sudah semester 5 aja nih. Seru gak? Ya setengah. Ya kan seru tapi Sekali. belum Gak apa-apa. Gak ada tugas semester 5 tuh. Apa? Tapi proyek. Semua matkul proyek. matkul Semangat beda-beda aja lah ya. Semangat. Oke. Nah, sesuai dengan tema kali ini mengenai penelitian dan penelitian. Jadi kita akan ngebahas seputar itu terkait dengan artikel, karya tulis ilmiah, dan bahkan nanti akan ada bisa nggak sih gitu seorang mahasiswa berkolaborasi dengan dosen dalam penelitiannya ataupun pengertiannya seperti itu. Langsung saja kita mungkin tanya-tanya beliau-beliau yang hebat ini ya. Oh, Masya Allah. subhanallah tabarakallah Tua anjir. Mungkin cengkot dari gue Mungkin untuk mengawali topik kita hari ini gitu ya, mungkin bisa diceritakan gitu kenapa sih tertarik dengan penelitian dan kenapa ada niatan gitu awalnya untuk bisa menulis seperti itu, entah itu menulis esai, artikel ataupun karya tulis ilmiah lainnya. Boleh mau dijawab siapa? mungkin dari saya dulu gini satu kamera atau Bebas aja, bebas. Ke atas juga boleh. Gini ya. jadi kan awalnya saya tuh kaget Kaget. Tiba-tiba. Gimana kagetnya? wah ya Allah. Lanjut. Kalau pengalaman saya lebih ke pengabdian bukan ke penelitian. Nah, soalnya kalau lebih ke penelitian yang nulis itu lebih ke dosennya. Jadi kayak Betul. setiap penelitian dosen kan kayak harus melibatkan mahasiswa nih. Dan kebetulan di dalam dosen apa itu namanya? Wadi dosen. Saya itu kayak ya diikut sertakan sama dosennya nih. Iya. Ya tinggal menjalani pengabdian dulu terus tinggal nanti dilanjutkan apa sih mungkin menulis artikel, menulis laporan-laporan lagi. Iya, laporan. Mungkin beda sama Mas Wiki. Oke. Kalau dari itu gimana? Sebenarnya kalau buat nulis tuh kayaknya emang dari dosen ya, karena kita tuh lebih ke praktek di lapangannya, bukan lapangan sih untuk penelitiannya, tapi kayak proyek-proyek kayak misalkan gini, saya kan penelitian itu tentang teknologi VR dalam pembelajaran matematika. Nah, Pak Satya yang penelitinya itu melibatkan saya di sana tuh sebagai teknisinya gitu, yang membuat apa namanya, yang membantu membuat model VR-nya kayak gitu. Nah, jadi kalau penulisannya saya juga kurang tahu gitu ya, maksudnya bukan kurang tahu gimana ya, tapi lebih ke itu mah sama Pak Satya buat penulisannya, cuma kita mah terlibat dalam proses penelitiannya seperti itu. Oke, berarti bisa digarisbawahi bahwa kita sebagai mahasiswa itu tidak menulis langsung Betul, tapi ya. ada keterlibatannya di Nah, situ. iya betul. Nah, tapi tapi kalau kayak dari pribadi gitu, pernah nggak sih nulis kayak artikel ataupun isai-isai kayak gitu? Paling Kalau iseng ya gimana? Paling Aduh. balik jam berapa? lanjut langsung mas. Hah? Masuk. Lanjut ya. Kamu dulu. Kalau kalau saya pribadi buat sekarang tuh lagi nulis artikel tentang etnomatematika. Ya. Ya paling
gitu sih. Kalau pengalaman baru sekarang juga gitu belajar artikel, soalnya jujur ya karena awal kenapa saya kurang suka dengan penelitian itu tuh karena harus banyak baca. Nah, saya tuh kurang suka baca gitu, sukanya ngitung. Ya, Kelihatannya mikir gitu. Daripada baca mending mikir, mending hitung. Iya. Makanya peminatan saya tekno. Oke. Tapi ketika di tekno saya juga ya gitu sama komputer terus gitu kan, atau sama teknologi lain. Nyoba nih ke penelitian, dan penelitian apa gitu yang sesuai dengan minat gitu. Nah, adalah si etnomatematika ini gitu kan, kayak ngomongin budaya gitu. Terus waktu SMA alhamdulillah saya juga pernah terlibat langsung dalam budaya-budaya kita. Ada kayak saka-saka gitu lah waktu di pramuka. Nah, punya basic itu dan kayaknya seru deh mempelajari budaya-budaya orang gitu. Makanya pengen nyoba di etno, nyoba nulis. Ke siapa nih gitu kan nulis. Ada apa dirimu tadi gitu sebenarnya. Ada dosen bilang ya katanya tuh bagus banget, ternyata emang bagus banget gitu. Alhamdulillah. Iya, langsung lah ke rumahnya gitu, kayak janjian buat ngobrolin tentang penelitian, dan alhamdulillah sekarang lagi ngegarap gitu. Cuma ya saya kan belum punya latar belakang di penelitiannya, jadi mungkin agak lama juga gitu di penelitiannya karena harus belajar istilah-istilah yang ada di penelitian kayak gitu. Ada struggle-nya. Iya, betul. Kamu tadi sekarang Mas? Kalau saya nggak ada pengalaman, tapi pernah nulis esai Iya. buat lomba, tapi udah lama banget. Menang nggak? Kalah. Ya Allah, Apa-apa, itu kayak pengalaman bagus karena kan. mencoba hal baru gitu. Iya. Dan kebetulan sama sih kayak sedikit alasannya kayak nggak suka baca. Soalnya Banget. ngantuk. Betul. Baca tulisan banyak. Ini lebih ke mencari sensasi baru gitu Betul, ya. betul. Karena Pengalaman. udah bosan nggak bosan sih, kayak Bosan. pengen aja gitu Keluar dari jalan zamannya. Nah, ada gak sih kayak kesulitan terbesar ketika kita sedang menulis sebuah artikel ataupun kisah kayak gitu? Bacanya itu kalau saya Baca, tuh ya. karena kayak anaknya tuh nggak bisa diem gini kaki aja nggak diam. Itu nggak kelihatan. Kalau nggak kelihatan ya. Untuk Kayak kalau baca tuh gini kan, kayak mata tuh pasti gini kan, kayak pegel gitu, kayak gini kayak malas banget baca tuh gitu dulu. Tapi sekarang kayaknya emang perlu diubah deh itu kebiasaan itu, dan larinya ya karena saya suka budaya, ya cari penelitian tentang budaya. Iya, disesuaikan dengan minat gitu ya. Karena minat, jadi meskipun sulit ya karena ada minat kita pelajari itu. Oke. Lalu Mas, ada kesulitan? Kesulitan. Apa aliran besar aja? kesulitan dalam esai. Saya ada abstrak ya. Esai ada abstrak. Iya. Maksud. Paling sudahnya di situ sama nyari judul. Soalnya juga Gitu. nyari artikel banyak. Nggak Betul. baca di depan laptop. Mending sih baca duit. Ya, itu bro. Jadi ya kan mending duit gitu kan. Flag ya. Terus Iya. kesulitannya di situ doang sih paling. Ini siapa yang edit sih? Aku Semangat. beliau juga. Gak ada isinya ya. Cuma Ada kok, ada isinya, ada. Nah, tadi kan udah bahas mengenai esai, mengenai artikel. Kalau dalam kegiatan kemahasiswaan nggak ada gak sih kayak harus banget kita sebagai mahasiswa itu untuk terlibat misalnya dalam kegiatan PKM. Nah itu Ya, benar. diwajibkan apa enggak gitu? Dan menurut Ajis ataupun Rifki, PKM itu bermanfaat gak sih bagi kita gitu? Oke. Sebenarnya dari saya mungkin ya, Mas. Tergantung orangnya ya, PKM itu bermanfaat atau enggak. Kenapa kayak gitu? Sebetulnya tuh PKM itu sangat bermanfaat gitu. Apalagi buat menuangkan ide dalam tulisan itu, mungkin salah satu pintu untuk menuangkan itu ada di PKM. Iya. Ya, melatih skill penulisan juga gitu. Cuma menurut saya gitu ya, karena saya nggak lolos PKM, jadi nggak tahu gitu ya kalau dapat tuh gimana aja sih gitu tak. Cuma setahu saya tuh kalau dapat PKM tuh harus ada pelaporan yang kayak gitunya kan. Iya. Nah, kebanyakan orang biasanya contoh misalkan
PKMK Iya. yang Kewirausahaan. kewirausahaan. Itu dikasih modal gak sih? Dikasih. Ya? Dikasih. Nah kebanyakan orang bikin nulis, set, uang udah jalan, malas bikin pelaporan gitu dah. Karena Iya. udah megang uang ini ngapain pelaporan? Nah, jadi sebenarnya manfaat atau enggak ya tergantung orangnya gini. Kalau dari PKM-nya sendiri itu manfaat banget gitu. Apalagi saya juga waktu kemarin di organisasi kampus Iya. di saya juga sedikitnya tahu lah tentang PKM gitu karena saya juga merupakan bagian panitianya gitu. Jadi kayak emang manfaatnya gede banget gitu. Cuma kebanyakan mahasiswa mungkin ya lebih ke gak mau ribet. Itu Iya. sih penyakitnya. Gak mau ribet. Soalnya mahasiswa kayak juga nggak cuma tugas PKM doang, Betul. ada tugas kuliah, tugas yang lain, tanggungan gede. Iya betul. Ya berarti bisa disebutkan bahwa PKM itu gak wajib banget Iya, betul. dan manfaatnya juga ada jika tergantung orangnya Iya, gitu ya betul, bisa betul. memanfaatkan itu apa enggak. Sebenarnya setiap kegiatan itu ada manfaatnya tapi balik lagi gitu tuh Iya, betul. gitu. Nah, kalau tadi PKM udah, penelitian juga udah, keterlibatan dengan dosen pun udah disinggungnya tadi. Iya. Mengenai kerjasamanya, ada gak sih kayak momen-momen yang masih teringat gitu ketika dilibatkan dengan dosen seperti itu penelitian maupun pengabdian? Aduh, masih ingat nggak? Ingat soalnya baru-baru. Udah lumayan lama sih semester kemarin. Sebenarnya gini, gak apa-apa ini cerita dulu ya. Cerita, Flashback. iya, boleh. Oke, kenapa saya bisa sama Pasat ya gitu. Awalnya tuh Kenapa tuh? Pas aja tuh cuma dosen mata kuliah aja gitu, Iya. nggak deket banget gitu. Tapi waktu sebenarnya bukan karena mata kuliah teknologi sih saya dekat sama Pak Satya tuh, tapi mata kuliah kewirausahaan. Dulu tuh saya dengan nama saya berencana mau ngejual media pembelajaran berbasis AR augmented reality yang tau gak sih yang ada set? Iya kayak coki-coki. Iya, betul. Ih merek asal dulu. Gak apa-apa lah, gak apa-apa. Hapus ya. Nah, kayak gitu kan, set di scan keluar tuh. Kayak misalkan ada kodenya gambar tabung gitu kan. Ya, emang kan kita juga bisa kan bikin media pembelajaran bentuk tabung, tapi itu memakan ruang juga. Iya. Nah, kalau misalkan pakai kartu, ya saya patokannya ke salah satu merek yang disebutin tadi. Kayak menghemat ruang gitu kan. Saya nanya lah, Pak saya ingin membuat media pembelajaran yang berbasis AR. Saya nggak tahu AR itu apa gitu, kayak plak ngomong aja gitu. Buat kapan? Katanya sebulan kurang lah. Waduh susah katanya, soalnya emang basic saya kosong banget. Nah dari sana, dah gini aja, nanti kamu ikut penelitian saya. Oh ya udah Pak. Nah dari sana udah nggak ada obrolan apa-apa karena kewirausahaannya udah jalan. Ya saya juga ya udah gitu kan, kayak udahlah kayaknya emang nanti aja deh gitu. Nah pas semester kemarin tuh semester 5 Pak Satya nelpon, Ki, ayo penelitian sama saya. Oh jadi Pak, gitu kan. Enggak nyangka ke sana. Nah, dari sana kita kerjasama gitu. Terus sebenarnya banyak banget sih manfaatnya tuh. Kadang saya mikir tuh kuliah yang benar-benar kuliah tuh bukan di kelas tapi ngobrol sama dosen. Langsung ikut terjun ke lapangan. Betul gitu, kayak nggak akan mungkin belajar tentang pembuatan VR ya di teknologi gitu. Mungkin cuma nggak akan sampai sedetail itu. Iya, nggak akan seintens. Iya. Kayak belajar yang awalnya nggak tahu jadi tahu tuh, Iya. bener-bener dari nol sampai sekarang tuh bener-bener banyak hal baru yang bisa didapat gitu. Sebenarnya itu sih yang mahalnya. Kalau dari Mas Adi gimana? Kesannya sangat happy ending. Aduh, happy ending. Soalnya ya baru pertama kali dan juga emang aku tuh mahasiswa yang gak terlalu dekat sama dosen. Jadi kayak merasa beruntung dianggap lah, diajak ikut pengabdian sama penelitian gitu. Dan bonusnya yaitu jalan-jalan. Soalnya ke Banjar jalan lumayan jauh. Kerasa banget ya baru-baru. Sampai tidur di mobil ya tuh. Ngantuk soalnya deh. Sama enaknya lagi tuh ya dapat bonusan
Terutama makan juga ada. Sama merchandise yang dari dosennya nih. Paling gitu pengalaman kesan. Ini banyak banget guys yang dapat diambil gitu ketika kita misalkan nanti dilibatkan suatu saat bersama dosen dalam penelitian maupun pengabdiannya, banyak banget yang dapat kita ambil, entah itu dari pengalaman, dari segi bisa menambahkan skill ke kitanya juga gitu kan ya. Dan bagi teman-teman nih mungkin pengen banget untuk ngembangin kemampuan menulisnya ataupun terkait dengan menulis artikel ilmiah, karya tulis ilmiah dan lain sebagainya, di Unsil itu juga ada UKM yang ngewadahin gitu mahasiswanya. Ketika mahasiswanya minat bisa banget untuk ikut UKM namanya kreativitas ilmiah mahasiswa, seperti itu guys. Dan Oke, nah untuk selanjutnya kita mungkin masuk ke sesi terakhir gitu ya di podcast kali ini, dan mungkin pertanyaan terakhir dari saya bagi Arifki dan juga Mas Ajis, lebih ke pesan mungkin ya kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa baru gitu di jurusan pendidikan matematika, supaya bisa lebih mengeksplor dirinya dan juga memanfaatkan gitu kesempatan yang ada, entah itu dalam penelitian, pengabdian maupun di pendidikannya. Boleh dari siapa dulu? Mas Ajis dulu. Pesan buat mahasiswa matematika biar supaya kelihatan aktif. Yang kudu aktif kan? Berarti kayak kita harus sadar diri, kayak ngelatih skill dulu biar kayak pas di mata kuliah atau apa kayak menonjol nih, kelihatan semua dosen atau gimana. Jadi kayak nanti pas ada kegiatan dosen kemungkinan bisa dilibatkan. Sama pesannya lagi ke pas di pendidikan, gimana ya, fokuslah berkuliah, jangan fokus yang lain. Contohnya? Ingat keluarga di rumah. Ya Allah, Karena keluarga di rumah. Ya iya, udah kuliah mahal-mahal tapi kayak tidak sesuai ekspektasi orang tua gitu kan. Jadi ya gitu paling pesan dari saya. Lanjut Mas Edi. Agak panjang ya. boleh panjang, kalau lebar kalau tinggi. Iya. Nah, pesan dari saya buat mahasiswa pengen aktif itu yang pertama tuh dari niatnya dulu gitu. Lurusin niatnya mau kemana arahnya. Kalau kayak aktif di kelas misalkan bisa, tapi kalau niatnya cuma buat nilai ngapain gitu. Intinya mah kejar apa yang kalian pengen tahu aja gitu. Kayak dengan adanya keingintahuan itu tuh membuat kalian bisa bergerak lebih maju gitu. Kayak gitu. Terus sebenarnya tuh banyak banget kesempatan di kampus tuh, kayak cuma kitanya aja yang nggak sadar kalau itu tuh kesempatan baik buat kita gitu. Kadang ketika dosen ada yang nawarin, Allahu Akbar, Enggak. ketika dosen ada yang mau nawarin misalkan, mau nggak bantuin ibu ini gitu kan, ngerjain tugas ini, jujur besok semua mahasiswa pasti ngerasa malas. Iya, Nah itu ngebuang kesempatannya tuh di sana gitu. Padahal ilmu yang paling mahal tuh bukan ada di kelas, tapi setelah di kelasnya itu loh gitu kan. Itu paling, karena yang saya rasakan itu kayak saya juga kuliah 5 semester, sekarang semester 5 jujur dikit banget dapat di kelas doang mah gitu, kayak kalau juga apalagi yang presentasi gitu kan kayak dikit banget tahu pengetahuan di dalam kelas. Justru di luar kelas lah kita dapat pengalaman, dapat ilmu baru gitu. Paling jadi manfaatkan kesempatan yang ada gitu. Jangan ngedenial kesempatan yang ada gitu. Kayak ada kesempatan malas, nggak akan datang dong kesempatannya gitu kan. Kayak gitu. Oke, nah jadi guys, ambil aja setiap kesempatan yang ada gitu ya buat semua, entah itu dalam segala bidang gitu ya, karena seenggaknya akan berdampak banget bagi kita untuk kedepannya gitu. Dan jika kita hanya mengandalkan kegiatan di dalam kelas ataupun di dalam kegiatan perkuliahan saja, itu sangat-sangat kecil lah gitu untuk mendapatkan impact yang besar ke kitanya. Dan juga benar kata Mas Ajis tadi bahwa ingat
keluarga di sana bahwa sudah susah-susah nguliahin kita, berjuang demi kita. Kenapa masa kita leha-leha gitu diem aja, nggak memaksimalkan setiap kesempatan yang ada gitu guys. Mungkin hari ini Nah, sangat saya. ya begitulah teman-teman, semoga podcast kali ini bisa dapat diambil gitu ya, sedikitnya dapat diambil informasinya. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa juga untuk menonton podcast sebelumnya di channel Himaptika Unsil seperti itu. Dan terima kasih, sampai jumpa, bye. Terima kasih juga Alif dan Mas Aji, sampai di Sama-sama. kesempatan.